Oke, saya ulangi. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang sebenarnya tujuannya itu hanya sekedar untuk memperkenalkan bahwa ada teknologi-teknologi yang yang sekarang baru ramai diperbincangkan, baru ramai dipakai begitu ya, sehingga prodi-prodi yang mungkin tidak concern pada bidang teknologi itu juga bisa mengikuti perkembangan. Ya, karena tidak mungkin sekarang itu dalam bidang apapun itu tidak bersinggungan dengan teknologi. Ya, jadi oleh karena itu ini hanya sebagai pengenalan, hanya sebagai introduction aja bahwa ini loh ada teknologi-teknologi semacam ini. Ya, dan mata kuliah ini mata kuliah yang sangat gampang sekali, lulusnya gampang sekali, ya, tidak ada syarat yang berat begitu ya. Kalian nggak harus disuruh nulis, enggak ya. Kalian cuma dapat tugas yang ya relatif gampang lah, ya, bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Jadi oleh karena itu sayang sekali kalau di mata kuliah ini nggak lulus gitu ya. Nah, jadi mata kuliah ini eh, bertujuan untuk tadi mengenalkan teknologi ke seluruh mahasiswa yang ada di UNY, di seluruh prodi yang ada di UNY. Nah, kemudian distandarkan. Ya. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan kalian mengetahui teknologi-teknologi yang sudah disampaikan ya, kaitan dengan konsep revolusi industri 4.0, kemudian teknologi digital ya, sosial media dan seterusnya ya, sampai bagaimana beretika ya, ada website ya, pengenalan kaitan dengan pemrograman ya, dan nanti ada computing ini sudah kita pelajari kemarin, nanti juga ada big data ya, kemudian ada blockchain ya, AI, machine learning, dan terakhir nanti ada Internet of Things. Semua itu hanya pengenalan aja. Ya, pengenalan sehingga harapannya ketika kalian menggeluti bidang kalian ya di prodinya masing-masing itu bisa mengkorelasikan ya. Jadi ada enggak teknologi yang bisa dipakai di prodi kalian ya, karena dengan mengetahui teknologi-teknologi ini ternyata jadi banyak muncul ide-ide baru. Oh, ternyata kalau di bidang saya ngajar di ADP begitu ya, ADP itu kait dengan perkantoran begitu ya. Nah, ya mereka juga punya kekhawatiran ya, kaitan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena kayak AI itu benar-benar macam. Nah, tapi kalau tidak diajarkan, mereka jadi tidak punya apa namanya ya. Kalau cuma belajarnya itu business as usual gitu ya, belajar yang yang memang sudah yang sudah umum dipelajari. Ya, nanti ketika lulus dan ketika teknologi ini sudah masif, sudah mature gitu ya, sudah banyak dipakai, ternyata pekerjaan yang digeluti itu sudah bisa digantikan sama suatu teknologi. Jadi ya bukan sia-sia ya, tapi peluang untuk bisa bekerja kan jadi kecil. Nah, sehingga harapannya dengan mengetahui teknologi-teknologi sekarang ini itu harapannya tadi bisa sambil menata kira-kira saya kalau belajar seperti ini di prodi saya ini peluang saya besok bisa kerja mana kan gitu. Karena tujuan kalian kuliah itu kan salah satunya pasti endingnya kan bekerja gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau melanjutkan sekolah atau mau wirausaha, tapi semua pasti ada ada tujuannya gitu ya. Tidak tidak hanya kuliah duduk-duduk kemudian mendengarkan dunia kemudian lantas nggak dapat apa-apa, kan nggak mungkin kan gitu ya. Pasti kalian punya visi dan punya misi masing-masing. Oh, besok saya kalau mau lulus ada yang mungkin mau jadi guru gitu ya, ada yang mau bikin studio sendiri, ada yang mau ngajar online kaitan dengan musik misalnya. Nah, saya nggak tahu ya, tapi kan pasti cita-cita ke sana gitu ya. Setiap orang pasti punya harapannya masing-masing. Atau juga mungkin oh nanti saya mau melanjutkan kuliah lagi di sini. Nah, oleh karena itu sekarang bisa berpikir hanya apa namanya? Intinya tidak tidak me, me, apa namanya? Melihat adanya teknologi. Jadi teknologi itu sangat erat kaitannya dengan semua bidang. Nah, oleh karena itu makanya kemudian mata kuliah dikenalkan ke semua prodi yang ada di UNY. Nah, makanya kemudian materinya kelihatan loncat-loncat gitu ya, topik per topik ya, karena memang hanya sekedar perkenalan-perkenalan aja. Ya.
beberapa mungkin sangat asing sekali. Kalau kayak cloud computing ini mungkin bersinggungan pun mungkin enggak gitu ya. Ya, cuman kalau berkaitan dengan definisi ya paling enggak ketika kalian itu baca, ya, suatu saat baca ada tulisan cloud computing, oh tahu, oh ini cloud computing itu seperti ini. Ya, nanti suatu saat juga kalau ada program gitu ya, mungkin ada hubungannya dengan prodi kalian, tapi di situ ada program gitu. Nah, paling enggak, oh ini program gitu ya. Nah, ternyata dulu udah pernah dipelajari ya, ini ternyata bagian dari suatu bahasa pemrograman. Ya dan lainnya ya. Dan saya rasa pasti ada apa namanya? Ada yang bersinggungan, pasti bersinggungan dengan teknologi. Ya, karena nggak mungkin sekali lagi sekarang itu apa eh, cuma satu bidang itu nggak mungkin, pasti multi field gitu ya, pasti orang itu entah bekerja, entah belajar, itu pasti sekarang ya terdiri dari banyak bidang. Nah, makanya kemudian sekali lagi mata kuliah ini diperkenalkan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar kaitan dengan big data. Nah, dan sekali lagi bisa jadi teman-teman tidak bersinggungan langsung gitu ya, tapi paling tidak tahu konsep, oh ternyata eh, apa big data itu nanti seperti ini ya, walaupun nanti dalam implementasi teman-teman nggak pakai sama sekali nggak ada masalah ya, karena memang bukan di bidangnya, tapi suatu saat ketika misalnya baca artikel ataupun baca berita menjelaskan kaitan big data gitu ya, nah, paling enggak apa pernah ingat gitu ya, oh pernah di kelas pernah belajar ini, jadi paling enggak sudah ada gambaran. Nah, untuk data, nah mungkin alangkah baiknya kita lihat dulu video yang ada di materi di sini. Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan guna konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabyte data setiap hari. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabyte. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari Big Data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi, seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan Big Data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data berbang, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu ELISER. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing mengolahnya. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari Big Data. Coba bayangkan, bagaimana saham-saham perusahaan
rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit, bahkan detik, jika data-data besar tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menaati hal ini. Bisa jadi akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. HPC adalah jawabannya. HPC atau High Performance Computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang bisa diterima. Sebuah sistem HPC terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Untuk lebih lanjut, akan buka grid.lipi.go.id dan mari bekerja sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa Big Data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi. Dan mau tidak mau, kita harus dapat menghadapinya. Oke, videonya saya rasa cukup sangat menggambarkan ya, bahwa sama seperti manusia. Manusia itu dalam zaman dulu dikit ya, jumlahnya dikit. Masalahnya banyak apa dikit? Kalau dibandingkan dengan sekarang, ya pasti lebih sedikit gitu ya. Sekarang masyarakat atau apa manusia yang ada di dunia ini sangat banyak sekali, ya. Bahkan Indonesia ini kan salah satu top 5-nya ya population country in the world. Nah, dengan banyaknya sesuatu itu pasti akan menimbulkan masalah baru. Udah hukumnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia contohnya banyak kemiskinan, ya gara-gara banyak masyarakatnya gitu ya. Kalau zaman dulu yang mungkin lebih sedikit gitu ya, kemiskinan ya pasti lebih sedikit gitu ya. Tapi karena berkembangnya masyarakat, berkembangnya manusia, kemiskinan jadi semakin banyak. Ya, kenapa? Karena kita ya berantai, pekerjaannya berkurang, skillnya mungkin pendidikan susah, begitu ya, karena saking banyaknya masyarakat. Jadi fenomena seperti itu memang nggak bidari. Makanya salah satu tujuan manusia itu bisa untuk sekolah dan belajar itu salah satunya untuk ya memecahkan masalah-masalah itu sebenarnya. Jadi kalau kita belajar tapi cuma ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Kalau bermanfaatnya cuma untuk diri sendiri sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita punya kekuatan, kita punya uang yang banyak, kita punya power ya, kita punya kuasa, itu bayangkan tuh kalau bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat itu manfaatnya kan jadi lebih besar gitu. Nah, itulah salah satu tujuan sekolah, salah satu tujuan orang kuliah itu selain memecahkan masalah yang ada pada dirinya, sebenarnya itu juga memecahkan masalah yang ada pada masyarakat. Ya, bayangkan kalau sekarang banyak ya, wah nggak perlu kuliah lah, nggak perlu sekolah, buat apa gitu ya, jualan bakso jadi kaya raya gitu ya. Coba bayangkan ya, semua orang pikirannya begitu. Apa nggak hancur Indonesia ini? Pasti hancur gitu ya. Dikira sekolah itu cuma untuk jadi orang yang kaya, orang yang banyak uang, kan enggak kan ya? Ya dengan kalian bisa berkuliah, dengan bisa bersekolah, saya pasti ada bedanya orang yang tidak kuliah dengan orang yang kuliah. Ya enggak? Ya, kalian punya teman gitu misalnya ya, dia nggak kuliah ya, pasti merasa ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ya entah cara berpikirnya begitu ya, dengan orang ya. Jadi sebenarnya tujuan kuliah itu tidak hanya untuk dapat uang aja. Ya, tapi kita punya pola pikir yang sistematik gitu ya. Jadi kalau masalah tahu cara berpikirnya. Oh, kalau masalahnya begini, ini nggak bisa cuma langsung begini ya, harus dipikirkan. Oh, ternyata ini problemnya bukan di sini tapi ada di sana misalnya. Cara berpikir seperti itu nggak mungkin tidak dilatih ya. Orang bisa berpikir seperti itu dilatih. Itu salah satu tujuan dari sekolah, tujuan dari kuliah itu ya seperti itu. Dan alangkah baiknya kalau bekerja itu sesuai dengan apa yang sudah dipelajari semasa kuliah. Ya, bayangkan aja kalian kuliah 4 tahun misalnya ya, lulus. Capek nggak kuliah 4 tahun tuh? Capek ya, nggak ada orang kuliah nggak capek, itu nggak ada. Ya nggak? Udah capek, ngabisin uang, terus kadang stres,
bikin tugas akhir besok ya pusing, ya nggak? Bayangkan tuh, 4 tahun itu kan perjuangan tuh. Ya mungkin ada yang merasa kayaknya happy-happy aja ya, senang-senang aja gitu ya. Tapi ya mungkin tiap orang punya feel yang berbeda-beda gitu ya. Cuman secara umum pasti kuliah itu melelahkan, harus belajar, kadang harus begadang ngerjain tugas gitu ya. Waktunya tidur harus eh, apa? Ada deadline besok tugas gitu ya. Ya itu normal sih. Ya normal sekali orang kuliah ya gitu modelnya gitu ya. Ya, tapi yang mau saya sampaikan ya kuliah itu kan sesuatu yang berat gitu ya, bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah bersusah payah pada satu bidang itu, bekerja pada bidang itu kan jadinya ya nyambung kan gitu ya dengan perjuangan kita. Nah, makanya sebenarnya ya harusnya ya ini harusnya ya kalau diceritakan di sini sebenarnya nggak pas juga karena mungkin karena semuanya udah memilih di prodi ini gitu ya. Tapi kalau ternyata sepanjang perjalanan nggak cocok sama prodinya gitu ya. Nah, apa kesimpulannya? Ya udah jalani aja, buat jadi seneng gitu ya, buat jadi suka di prodi itu. Ya daripada 4 tahun tidak ini apa namanya, tetap tidak seneng gitu ya dengan prodi tersebut atau merasa nggak cocok juga sia-sia kan? Ya 4 tahun yang dijalani jadi nggak menyenangkan. Ya udah terpaksa untuk menyenangkan apa senang dengan sesuatu yang mungkin nggak disenangi di awal ya udah nggak masalah kan gitu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau dari dulu waktu SMA itu dikasih pemahaman bahwa milih jurusan itu bukan bukan asal pilih gitu misalnya. Nah, itu akan lebih lebih happy ketika menjalankan kuliah. Kenapa orang kuliah itu kadang pusing, ya kadang nggak seneng, ya gara-gara ketika dia milih jurusan atau milih prodinya itu tidak nyambung dengan atau tidak sesuai dengan kesenangan di mahasiswanya. Itu yang problem utama sebenarnya. Kalau senang happy gitu ya, kuliah mau seberat apapun pasti dijalani dengan gembira. Misalnya kalian, saya nggak tahu ya kalau misalnya orang di mahasiswa IT sana, memang dia dari SMA hobinya ngetik kod gitu ya, disuruh di kuliah di IT, ya mau seberat apapun ya pasti dia jalani dengan gembira, dia senang di bidang itu. Tapi kalau dia terpaksa terima di pendidikan sejarah gitu, apa nggak stres tuh orangnya? Ya pusing kan ya. Wah saya hobinya ngoding tapi suruh ngapalin sejarah Amerika, sejarah Indonesia. Ya mungkin bisa tapi ketika menjalaninya kan berat gitu. Nah tapi kalau udah kecemplung seperti itu karena nggak mungkin diulangi, ya udah ya senangi aja. Ya 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar gitu ya. Daripada menyesal untuk 4 tahun yang kalian jalani, mending ya apa senang dengan itu. Nah ini nyambung dengan tadi ya. Jadi kuliah itu tujuan salah satu tujuannya itu adalah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Itu kalau kita melihatnya dari perspektif yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau lihat perspektif atau tujuannya dari manusia-manusia yang ada di dalamnya, ya saya sebagai dosen, kemudian kalian sebagai mahasiswa, ya itu hanya sebagai proses pembelajaran aja. Ya, kalian dapat ilmu, kalian dapat manfaat dari apa yang disampaikan sama dosennya, kemudian kalian dapat sesuatu baru, ya kalian bisa membuat sesuatu yang baru dari kalian dari ilmu yang baru. Nah itu kan sifatnya individu, tapi kalau dilihat dari kacamata yang lebih tinggi gitu ya, di tingkat negara misalnya, nah ini salah satu bentuk kita memecahkan masalah yang ada di masyarakat sebenarnya. Ya jadi kita berkuliah itu kita berkontribusi juga untuk ke masyarakat. Untuk apa? Paling tidak ya mengurangi orang yang apa yang tidak sekolah. Bayangkan di Indonesia ini orang yang bisa S1 itu berapa persen tuh? Apalagi yang sampai S2. Sangat minimalis sekali. Ya kalau ngomongin di negara maju S1 S2 udah jadi hal yang biasa gitu ya. Jadi hal yang biasa. Ya cuman bukan sekedar kuliahnya ya, tapi maksudnya kalau berkuliah itu kan kemudian dapat manfaat, dapat yang banyak gitu. Nah, artinya apa? Nah, artinya ya kuliah itu menjadi penting sebenarnya untuk menyelesaikan itu. Hubungannya tadi dengan big data apa? Ya, tadi disampaikan di big data ini muncul baru akhir-akhir ini aja. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuatnya itu menjadi sangat masif. Ya, sama manusia tadi semakin semakin banyak di dunia ini muncul masalah-masalah baru. Penyakit, banyak yang baru gitu ya. Kemudian masalah pendidikan. Ya, jangan dipikir masalah pendidikan ini juga tidak muncul yang baru. Banyak hal-hal yang baru. Bayangkan aja, waktu orang tua ke sekolah dengan
mungkin kalian sekolah ataupun ada adik kalian ataupun anak-anak SD sekarang yang baru sekolah gitu, apakah cara dan metodenya itu sama? Enggak mungkin ya. Orang tua kita kuliah atau orang tua kita sekolah zaman dulu diajarkan dengan cara yang seperti itu ya. Mungkin ya dilempar penghapus gitu biasa ya. Coba kalau sekarang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ya nggak bisa. Artinya apa? Artinya kan terjadi perubahan gitu ya. Nah, semakin banyak masyarakatnya, akhirnya semua bidang itu juga berkembang. Ya, termasuk juga di pendidikan. Makanya ilmu itu selalu berkembang. Dan nah ini yang mungkin yang perlu kita catat ya. Ilmu itu bisa berkembang dan bisa dipelajari dari mana sih sebenarnya? Dari menulis. Ya, jadi privilege-nya orang kuliah itu adalah mereka belajar dari sesuatu memang sudah ilmiah. Jadi kalau kita belajar itu kan ada sumbernya ya, dari buku ataupun dari artikel atau dari jurnal yang orang lain sudah tulis gitu ya. Dan itu menjadi bisa dibaca banyak orang gitu lah. Nah, bayangkan kalau itu tidak ditulis. Misalnya dia ada orang pinter nih, dia punya teori baru gitu ya, tapi tidak ditulis. Hanya difikirkan aja. Gimana caranya orang lain bisa tahu? Kan mustahil tuh. Nah, makanya ilmu pengetahuan itu berkembang itu gara-gara salah satu metodenya ya diajarkan seperti ini ataupun dalam bentuk ditulis. Nah, jadi kita kuliah ini juga salah dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan bisa berkembang itu gara-gara ya diajarkan. Ya, jadi nggak mungkin dulu nggak mungkin ada Mac, kemudian ada laptop, ada proyektor gitu ya, ketika ilmu itu nggak berkembang. Ya, kalau zaman dulu matematika ya hanya begitu-begitu aja. Tapi dari matematika yang rumit itu kemudian orang bisa berpikir, oh ternyata bisa digunakan ilmu matematika ini untuk bikin chip. Nah, chip ini bisa jadi macam-macam. Nah, itulah salah satu fungsi dari ilmu pengetahuan dan salah satu cara menyebarkannya ya diabadikan dengan cara ditulis, dicatat gitu ya. Sehingga orang lain bisa baca dan uniknya ilmu pengetahuan itu apa? Bisa dibantah dan diperbarui. Beda dengan kalau dalam agama Islam itu kan Al-Quran ya begitu ya. Nggak mungkin ada orang yang nulis tandingannya Al-Quran kemudian kita mengakui itu pengganti Al-Quran kan mustahil itu ya. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang dibikin sama manusia, apalagi misalnya kaitan dengan prodi kalian gitu, misalnya ilmu, saya nggak tahu ya, ilmu bikin musik gitu ya. Mungkin ilmu yang ada di 20 tahun yang lalu sekarang udah usang nih. Oh caranya udah nggak kayak gitu, caranya sekarang mungkin baru gitu ya. Orang lain menemukan metode yang baru, orang lain udah menemukan cara yang baru. Sehingga yang lama itu udah nggak dipakai lagi, udah usang. Nah, jadi kalau ilmu yang diciptakan manusia itu bisa masa berlakunya. Ya, banyak di fisika, di matematika itu hal yang biasa. Ketika orang nulis, dipublikasikan, kemudian dipelajari orang, ternyata ilmu itu salah. Ya, salah itu dalam artian persepsi manusia ya. Oh, ternyata enggak, salah ngitungnya begini harusnya. Nah, yang ngitung begini juga menjabarkannya dengan ilmiah. Alhasil apa? Ilmu yang lama itu ya tidak dipakai lagi, nggak dipelajari lagi. Dipelajari ilmu yang baru. Nah, itu biasa kayak gitu. Ya, makanya ilmu pengetahuan itu harus sifatnya ilmiah, gitu ya. Kenapa? Karena untuk bisa diterima itu harus ada penjabarannya ya, harus bersifat ilmu. Ilmu yang ada di dunia ini ya yang kita pelajari itu semuanya persepsi manusia gitu ya. Nah, yang unik itu contohnya misalnya di kedokteran gitu ya. Gimana cara sel bekerja? Nah, itu kan tidak dalam pengertian bagaimana benar-benar sel bekerja. Tapi kalau yang orang sudah tulis ya, bagaimana cara sel bekerja itu ya pendekatan bagaimana kita bisa berpikir bagaimana si sel itu bekerja. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi itu hanya pendekatan manusia aja. Pendekatan manusia, oh kira-kira ini selnya bisa begini begini begitu itu gara-gara ada faktor A begitu. Nah, itu namanya pendekatan. Tapi realnya nggak ada yang tahu. Ya yang tahu ya yang menciptakan gitu ya. Gimana sel itu bisa bekerja ya menciptakan. Nah, kita itu hanya melakukan pendekatan. Jadi matematika, fisika, biologi itu semua itu hasil pikiran dari manusia. Dan itu yang sifatnya itu dia pendekatan approach. Makanya kemudian kalau di buku-buku atau di paper-paper yang
berkaitan dengan itu banyak istilah approach ya. Approach itu artinya pendekatan. Nah, kembali ke sini ya. Seiring berkembangnya tadi teknologi, banyak device, semua orang yang HP, bahkan ada yang pegang dua, pegang laptopnya dua, tabletnya satu, belum lagi jamnya, ya, belum lagi juga sekarang motor terkoneksi sama internet, mobil koneksi sama internet, gitu ya, kulkas di rumah juga koneksi sama internet, handphone, kemudian ada mesin cuci, gitu ya, kemudian lampunya juga semuanya udah koneksi internet. Bayangkan tuh, terkoneksi internet itu kan artinya ada data yang terkirim dan ya kalian misalnya buka buka Google seperti ini. Nah, ini kan artinya kita sedang mengirim sesuatu ke internet kan gitu ya. Nanti kemudian ada komputer yang jadi tujuan ini dia mengembalikan data lagi tampilannya seperti ini. Nah, seiring berkembangnya banyak device itu apa efeknya? Banyak sekali tumpahan data yang terjadi di dunia kita sekarang. Makanya kemudian ya orang-orang yang di bidang IT itu kemudian berpikir, wah ini banyaknya data ini gimana cara mengelolanya? Kalau data sedikit gampang ya. Contoh, kalau dulu di kantor ya, misalnya di kantor yang belum ada komputer atau komputernya masih minimalis, masih masih pakai mesin ketik gitu ya. Akuntannya ya ditulis aja gitu ya, tulis di buku gitu ya. Barang masuk, keluar, harganya berapa, ditulis kan gitu ya. Tapi seiring berkembangnya toko tersebut, penjualannya sangat banyak, udah nggak mungkin lagi ditulis gitu ya, nggak kekejar. Akhirnya bikin sistem pakai barcode, tinggal di scan aja lah jadi lebih. Iya kan? Kalau toko-toko kelontong zaman dulu kan cuma ditulis aja tuh kasirnya ya. Oh barang keluar harganya segini. Ya, karena itu laju penjualannya hanya sedikit. Coba bayangkan kalau laju penjualannya sehari cash flow-nya 50 juta kan nggak mungkin ditulis pakai tangan gitu ya. Nggak kekejar. Makanya kenapa ada barcode. Barcode kemudian dihubungkan dengan komputer. Ada aplikasinya. Aplikasinya pun sudah tersinkron gitu ya. Sehingga ketika di-scan tersimpan otomatis ini barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, kapan dibelinya, ada tanggalnya semua tuh. Sehingga itu nanti masuk ke sistem. Nah, hasil rekapnya kemudian bisa dilihat, oh ternyata barang ini udah habis nih atau sudah mau habis. Oh berarti kita perlu restock. Ya kan tujuannya dicatat itu kan kaitan dengan itu kan, kaitan dengan apa? Pengadaan barang selanjutnya gitu ya. Jangan sampai masih banyak barangnya kemudian udah order lagi kan gitu ya. Nanti numpuk kan gitu. Harapannya kan yang optimal. Nah, ketika optimal itu ya berarti barangnya sedikit baru order kan gitu. Atau barangnya udah mau habis baru order. Nah, itu bayangkan ya, ketika tadi tokonya kecil mungkin ditulis nggak ada masalah. Tapi ketika tokonya udah jadi besar, nggak mungkin pakai cara-cara yang tradisional. Sama dengan data. Zaman dulu ketika ada internet, data itu masih sedikit. Ya, tapi ketika sudah ada handphone, kemudian ada Android, ada iPhone, internet semakin luas, semakin cepat, semakin kencang, semakin murah, maka nggak terbendung lagi. Data itu banyak. Ya, dan waktu itu belum ada yang memikirkan gimana cara mengelola datanya ini. Asal banyak aja. Alhasil apa? Alhasil komputer-komputer itu overload. Ya, karena saking banyaknya user, komputernya overload gitu ya. Sehingga orang kemudian berpikir, wah ini nggak bisa dengan cara-cara tradisional lagi. Ini harus dilakukan dengan cara yang lebih advance. Nah, kemudian dikenalah namanya big data ini. Nah, big data itu bisa terjadi ya, jangan atau gini, jangan kalian pikir big data, oh data saya 10 giga itu kemudian langsung jadi big data. Enggak. 10 giga itu tergolong masih kecil gitu ya. Nah, ada syaratnya ketika kenapa data itu dikatakan sebuah data itu dikatakan ya, dia ada tadi di video tadi ada 6V ya, 3V ya. 3V, tapi sebenarnya kalau di searching di buku-buku yang baru itu bahkan lebih dikembangkan lagi sampai 6V. Ya, kalau yang 3 tadi 3V tadi kan hanya volume, velocity sama variety. Volume itu berarti artinya cepat. Ya, sorry, volume itu berarti artinya banyak ya datanya yang di apa yang ditransaksikan atau yang ditransfer itu ya. Yang dulu orang kalau ngomongin
pertukaran data gitu ya, pakai flash disk. Flash diskmu berapa? Nah, zaman saya pernah tuh, saya punya flash disk ukurannya 128 mega waktu saya kuliah. Sekarang ada nggak flash disk 128 mega? Nggak ada ya. Kenapa kira-kira? Ya 128 mega buat nyimpen apa gitu ya? Udah nggak dipakai. Artinya apa? Data ini lambat laun semakin besar. Sekarang flash disk ukuran paling minim berapa yang kalian punya? 4 giga? Ya 4 giga ya minimal ya. Nah, 4 giga. Nah, bayangkan tuh, saya zaman kuliah punya flash disk 128 mega. Ya, mega ya, bukan giga ya. Megabit, megabyte. Artinya kalau itu kita bawa sekarang udah nggak mungkin bisa dipakai. Ya, nyimpen paling cuma beberapa dokumen aja gitu ya, atau PDF. Mau nyimpen film juga udah nggak bisa. Film sekarang kalau yang resolusinya tinggi terbesar gitu ya. Nah, berarti artinya ketika sekarang ini volumenya udah semakin besar, jadi data itu juga semakin berkembang ya. Kalian pakai YouTube ya, zaman dulu awal-awal itu belum ada tuh 1080, apalagi sampai 4K gitu ya. Kalau sekarang asal internet kenceng, device-nya support, opsi 4K-nya bisa dipilih tuh ya. Tapi kalau zaman dulu orang nonton 360p, bayang, sakit mata nggak orang-orang zaman dulu? Sakit mata nggak orang zaman dulu? Enggak ya, enggak tuh. Enggak ya. Ya kalau kita nonton 3060p sakit mata ya. Ya karena matanya udah adaptasi gara-gara kita keseringan terpapar dengan video yang bagus, akhirnya video yang burik dikit aja, wah ini nggak enak dilihat gitu ya. Ya tapi jangan dipikir orang zaman dulu nonton di YouTube itu udah langsung bagus 1080, enggak. Zaman dulu ya sesuai dengan teknologinya, kameranya ya masih begitu, internetnya juga masih speednya ya begitu gitu ya. Jadi jangan dibayangkan langsung muncul YouTube video yang 1080, bahkan sampai ada opsi 2K 4K, nggak mungkin. Ya. Opsinya paling tinggi itu 360p. Ya, tapi nggak ada orang mengeluh di zaman ini. Wah saya sakit mata, nggak ada. Tapi kalau sekarang kita internetnya lemot, kemudian YouTube-nya pindah ke 360p otomatis gitu ya, wah marah-marah kita, ya nggak? Ini kok videonya kayak gini ya, internetnya begini-begini, ya nggak? Ya, ya normalnya memang begitu gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita itu sebenarnya sering menikmati atau sering terpapar dengan sesuatu yang terlalu lama begitu ya, itu jadinya akhirnya jadi standar. Contoh aja misalnya kalian sering bergaul dengan teman-teman yang mungkin ganteng dan kaya gitu ya. Nah, dia teman yang kurang itu rasanya kan pasti jadi berbeda. Nah, jadi ada kalanya punya teman itu juga jangan yang begitu semua gitu ya. Ya biar apa? Biar kita punya bisa perspektifnya itu luas gitu. Nah, tadi kalau kembali ke teknologi YouTube tadi itu tidak langsung 1080, 360 bayangkan. Dan 360 waktu itu ya juga tidak semua video, beberapa video bahkan 240. Ya, karena keterbatasan internet, keterbatasan device, keterbatasan komputernya, keterbatasan perangkat video yang untuk ngambil. Nah, itu zaman dulu. Nah, sekarang karena HP udah bagus-bagus, kameranya bisa record 4K gitu ya. Komputernya kenceng, internetnya kenceng-kenceng sehingga datanya juga semakin besar. Nah, ini yang dimaksud dengan volume. Nah, kaitan dengan velocity. Nah, ini bukan velocity viral itu bukan ya. Apa artinya velocity itu? Ini kalau saya searching pasti yang keluar bukan sesuai yang saya mau nih. Ya, oh, ternyata masih keluar sesuai apa yang saya mau ya. Velocity itu apa? Ya gampangnya sih. Jadi kalau di fisika itu ada dua. Ini kalau kalian ingat lagi di SMA, apa bedanya velocity sama speed? Ya ini artinya mirip-mirip. Speed itu artinya kecepatan, ya kan? Velocity artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya itu velocity itu kelajuan. Apa bedanya kecepatan sama kelajuan? Ini contohnya gini. Wah, saya baru naik motor atau saya baru naik pesawat gitu ya dengan kecepatan 1000 km per jam. Nah, sekarang saya baru naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah
dengan kecepatan yang sama, dengan kelajuan 1000 km per jam. Apa yang membedakan? Jadi kalau kelajuan itu ada arahnya. Kalau kecepatan, misalnya kalian cuma lihat speedometer, oh speedometer saya 40 km per jam, nah itu pakainya kecepatan. Tapi kalau udah ngomongin kelajuan, itu berarti ada arahnya. Kalau ada arahnya berarti ada satu titik ke titik yang lain. Nah, kenapa kemudian di 5 6 ya 5V 5V-nya Big City ini atau yang pakai 3V ya, itu pakai kata istilah velocity. Ya biar selain semuanya sama-sama V gitu ya, tapi memang pindahan datanya itu ada arahnya. Ya, tidak hanya berdasarkan kecepatan aja, tapi kecepatan dan ada arahnya. Ya. Jadi kalau velocity itu kaitan dengan kecepatan data. Ya, bayangkan zaman dulu nggak ada tuh internet 100 megabit di rumah itu nggak ada. Ya langganan ya 10 megabit itu udah paling kenceng tuh. Nah, saya juga sempat pernah tuh ngalami kayak dulu belum ada yang namanya IndiHome ya pakai Speedy. Udah pernah ngalami nggak internet pakai Speedy gitu ya? Itu lemot banget tuh kecepatannya cuma ini ada internet, ada orang nulis artikel nih. Tes kecepatan Telkom Speedy dulu namanya Telkom Speedy. Artikelnya tahun 2008. Nah, kita lihat ya. Kecepatannya berapa ya? Ini serunya ada internet ketika dicatat itu nih. Tahun 2008. Berapa speednya? 327 apa satuannya? Jangan megabit ya. Kilobit. 1 bit aja nggak nyampe. 1 megabit aja nggak nyampe. Itu kalau buka Facebook sekarang, wah itu kamu nunggunya 1 menit kemudian baru loadingnya selesai itu. Ya, dan ini orang langganan ini nih dulu, ya ini orang yang punya duit dong, duit mahal sekali, ya. Sehingga kecepatan transfer datanya itu ya tidak seperti sekarang. Ya, kita bisa ngirim WA cepet gitu ya, dokumen 50 mega aja, ya nggak usah lama-lama lah, 1 menit selesai gitu ya. Kirim email, enter, tunggu sebentar, udah langsung terkirim. Ya, buka YouTube, klik klik play saat itu juga mungkin buffernya nggak perlu lama-lama, udah langsung bisa di play. Ya, buka Instagram, isinya video-video juga langsung muncul ya, nggak perlu nunggu lama-lama. Artinya apa? Speednya semakin kenceng dibandingkan dengan yang zaman dulu. Nah, ini tahun 2008 dan ini orang udah punya privilege sendiri nih dia langganan Telkom Speedy di zaman itu. Ya, dia tahu harganya nggak ya? Ada nggak harganya? Ini harganya berapa nih? Nah, tahun 2008 orang pasang internet dengan kecepatan tadi berapa? 300-an kilobit per second. Harganya berapa? 825.000 tahun 2008. Jadi orang yang langganan internet di tahun itu udah pasti orang kaya. Ya. Kalau sekarang kita punya uang 825.000 per bulan untuk langganan internet dapat berapa? 100 lebih, 100 itu cuma 300.000 sekarang itu. Ya, mungkin 200 atau mungkin 300, mungkin bisa jadi 500 megabit per second. Ya, dengan uang yang sama di tahun 2008. Artinya apa? Internet itu semakin murah, semakin kenceng, akses semakin luas, gitu ya. Ya, dan semakin bagus. Ya, zaman dulu juga putus-putus ya. Jangan dipikir kemudian terus enggak. Ya, lebih lancar sekarang. Ya, ya. Bayangkan orang zaman dulu internetan gitu ya, udah kadang putus-putus harus bayar segini. Ya, mau komplain gimana? Enggak ada. Mau komplain ya juga ya nggak peduli perusahaannya. Ya, kamu udah bayar ya udah. Kalau sekarang baca artikel seperti ini kaget gitu ya. Oh, sekarang aja punya uang 150.000 aja langganan rumah bisa dapat yang 20, 30 atau mungkin kalau yang pas yang ada yang murah yang 40 megabit
ada gitu ya. Terpaksanya atau kita mobile ya, langganan yang di handphone pun nggak mungkin ada yang speednya segini gitu ya, kecuali mungkin kita kan di Jogja gitu ya, mungkin speednya gini ya. Kalau speed segini ya, kantor XL, kantor Telkomsel udah dilemparin orang-orang ya nggak? Ya, artinya semuanya sekarang menyesuaikan juga. Nah, dengan itu akibat itu akhirnya pertukaran data semakin cepat. Nah, terus kalau 3V yang tadi disebutkan ya, volume, velocity, sama variety. Nah, apa variety itu? Variety itu adalah jenis datanya. Nah, karena banyak sekali perangkat, banyak aplikasi, ya, banyak orang yang kemudian mengembangkan program sendiri, hasil jenis data juga semakin banyak. Nah, kalau dulu mungkin data video itu cuma MP4. Kalau sekarang apa yang bisa ditransmisikan dalam internet banyak sekali ya. Jenis datanya banyak sekali. Gambar juga kita tahunya JPG gitu ya. Tapi kalau ini JPG, kalau ini saya download kira-kira dalam bentuk JPG enggak? Ini PNG ya. Tapi ada juga yang format-format lain ya, ada WebM ataupun format yang lain. Artinya jenis jenis datanya juga sangat banyak jadinya. Ya, jadi gara-gara internet aja ternyata mempengaruhi data-data ini. Ya, 3V itu yang tadi yang di video tadi ada volume, velocity, sama variety-nya. Nah, kemudian 3 tambahan yang lainnya, maka kemudian dilengkapi jadi 6V. Nah, sekarang ada istilah namanya value. Nah, sekarang data itu punya harganya. Saya kasih contoh. Ada yang belum pernah pakai Google Map? Ya, nggak mungkin ya. Kita sekarang hidup sekarang nggak pakai Google mungkin ya. Oke, misalnya saya mau pergi dari sini ke misalnya ke UGM. Ya, directionnya dari UNY. Oh, kependekan ya. Misalnya ke UII lah. Nah, kemudian ini kita ganti lah ya. Nah, ya ini mungkin udah pernah saya kan juga ya. Ini warna biru, kemudian di sini warnanya apa? Oranye gitu ya. Ini biru terus ya. Kemudian Ring Road, ya, ada Jakal. Ya kebetulan ini Jakal kalau jam segini nggak oranye ya, nggak merah ya. Tapi nanti kalau kita aksesnya jam berangkat kuliah sama pulang kuliah atau pulang kantor merah nih. Ya, ini ada oranye. Nah, di sini ada yang merah gitu ya. Artinya apa? Artinya ini kan diambil dari data. Ya, si Google ini bisa menampilkan ini itu ada caranya. Caranya mempunyai handphone. Kita semua install Google Map ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, Google mengambil datanya tuh secara ya di kolektif gitu ya. Sekali lagi, kalian pakai Android. Android itu yang punya Google. Jadi Android itu salah satu yang punya itu Google. Jadi ketika kita pasang Android, kita pakai handphone Android, pertama kali register di awal kita suruh bikin apa? Email. Ya enggak? Emailnya gimana? Gmail kan ya? Artinya itu punya Google. Kalau nggak punya Google nggak mungkin dikasih Gmail ya. Nah, itu kalau kalian baca aturan yang panjang itu sebenarnya kalau dibaca ya, itu salah satunya adalah ada beberapa data yang boleh atau bisa diakses Google kalian kirimkan ke servernya Google. Salah satunya apa? Salah satunya adalah map. Ya. Ketika orang banyak pakai Google Map, akhirnya data-data juga banyak semakin dikirim. Nah, sama si Google kemudian divisualisasikan. Ya, divisualisasikan sehingga kita bisa pakai Google Map sekarang ini itu gara-gara
ya dari kita juga, ya, bukan dari Google sendiri. Kalau Google sendiri mungkin bikin petanya bisa, tapi bikin live atau bikin real time trafficnya nggak mungkin pakai Google sendiri. Ya, pasti dia butuh data. Artinya apa? Data itu adalah sesuatu yang ada harganya, ada nilainya. Ya, ada nilainya. Sehingga tadi muncul istilah value. Ya, jadi data ada yang punya nilai, tapi ada juga yang tidak ada nilainya. Nah, sehingga pengelompaan data itu nanti ada data-data yang punya nilai, ya intinya dia punya berjenjang nilainya. Ada yang punya ada yang apa? Ada harganya. Nah, kemudian ada veracity, kemudian ada variety. Nah, ini nanti silakan bisa dibaca lebih detail, tapi yang umum tadi big data itu muncul gara-gara 3V ini. Ya, volumenya, velocity maupun variety-nya. Sehingga pengelolaan data yang tadi itu yang banyak, kenceng dan jenisnya dan besar datanya itu ya nggak bisa pakai cara-cara yang tradisional lagi. Kemudian ini tadi ini fun fact-nya ya. Tahun 2012 seluruh dunia ini tadi apa? Per hari atau per tahun nih? Triliun gigabyte setiap harinya. Setiap hari. Artinya kalau di tahun 2012 dalam satu hari ya orang bertransaksi data muncul data baru 2,3 triliun gigabytes. Ya, itu kalau kita cuma sebagai user, kita sebagai user aja kadang pusing ya. Apa pusingnya? Ya, kita foto-foto, bikin video. Ya, sebulan kalau handphonenya cuma 64 giga, penuh nggak? Penuh. Harus mikir ini mana mau dihapus kan gitu ya. Itu kalau kita sebagai user ya. Bayangkan kalau sebagai misalnya Facebook atau Google, tiap kalian video atau Instagram deh, kalian upload video, apa nggak menu-menuin servernya Instagram? Menu-menuin. Itu kalau cuma satu orang. Gimana kalau orang seluruh dunia ini yang pakai? Bayangkan tuh. Ya, seharinya nambah berapa triliun triliun gigabyte. Nah, itu kaitannya dengan hardware untuk penyimpanan data, bisa dibayangkan tuh seberapa besar storage yang mereka harus siapkan untuk menampung itu. Padahal itu semua di kayak sosmed itu gratis ya. Kalian pakai bayar nggak Instagram? Enggak ya. Kalian mau upload apapun di sana selama melanggar aturan dari Instagramnya bisa ya. Mau upload vlog, mau upload record nggak jelas pun diupload ya. Tetap disimpan kan ya sama si Instagram. Menu-menuin data storage-nya Instagram gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi perusahaan memikirkan hardware untuk nyimpen itu juga suatu masalah sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai user ya itu tidak terlalu jadi satu masalah ya ketika menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Tapi kalau ini dilihat dari tahun 2012 sampai 2020 ya perbandingannya di tahun 2012 itu hanya tidak hanya ya, tapi sekitar 2,3 triliun gigabyte. Hanya berselang 8 tahun naiknya 20 kali lipat. Ya. Hanya berselang 8 tahun naiknya 20 kali lipat. Sehingga ya ada teori bahwa kalau yang kaitan dengan teknologi itu naiknya eksponensial. Nanti mungkin 20 kali lipatnya ini bisa terpenuhi hanya dalam waktu 4 tahun, tidak nunggu 8 tahun lagi. Ya mungkin di tahun 2025 ini mungkin sudah 20 kali lipatnya dari 43 triliun ini. Ya. Nah, itu sehingga datanya jadi sangat banyak sekali. Nah, konsekuensinya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya pengelolaannya nggak bisa standar. Maka kemudian diperlukan komputer khusus. Ya, komputer khusus. Ya, kayak Google Map tadi. Handphone yang dipakai di Jogja ini aja berapa juta tuh. Ya, kan nggak mungkin caranya pakai cara-cara standar gitu ya. Di program dibaca satu-satu kemudian nah, gimana kan susah gitu ya. Pasti ada cara tertentu yang bisa digunakan untuk mengelola data itu semua sehingga bisa digunakan untuk memunculkan jalur yang tadi berwarna biru, berwarna merah, berwarna oranye. Nah, itu komputernya tidak tidak biasa ya, komputernya harus yang
punya performa yang tinggi yang kencang. Makanya tadi disebutkan di sini core-nya ya. Core-nya tadi disebutkan di video bisa sampai ribuan. Ya, komputer kita ini ya umumnya core-nya cuma 4, 8 ya. Maksimum yang mobile itu 16 core. Kalau HPC ini tadi bisa disebutkan dari yang ratusan, ribuan, bahkan kalau yang sekarang mungkin bisa jadi puluhan ribu karena video lama ini. Ini kan masih pakai LiPi ya. Sekarang itu kan udah namanya Brin. Nah, artinya untuk mengelola data selain fenomenanya, ternyata pengelolaannya juga butuh cara khusus ya. Cara khusus itu juga perlu alat khusus. Nah, itu yang menyebabkan big data ini muncul. Nah, ini beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan data dalam usahanya ya. Karena semua sekarang pasti mereka dapat data yang sangat banyak. Contoh, kayak Tokopedia aja. Tokopedia itu dapat apa? Jenis tokonya banyak sekali, jenis barangnya banyak sekali. Barang harganya bisa berbeda-beda. Setiap barang punya deskripsi yang berbeda-beda. Lakunya beda-beda. Jadi harganya juga tadi beda-beda. Sehingga kalau cuma sekedar majang majang di tokopedia.com kemudian majang barang-barang yang ada diposting sama orang, yaitu cuma cara-cara konvensional. Tokopedia juga harus berpikir kan ya, gimana caranya agar lebih laku lagi. Apa yang dilakukan sama Tokopedia kira-kira? Ya, jadi Tokopedia itu tidak cuma sekedar majang toko kemudian di barang-barangnya di websitenya gitu, enggak ya. Kalau cuma kayak gitu ya itu berpikirnya konvensional sekali, berpikir yang istilahnya masih primitif cara kerjanya. Kira kalau kita sebagai Tokopedia apa yang harus dilakukan? Pastikan berusaha gimana caranya penjualannya meningkat kan gitu ya. Apa yang dilakukan? Salah satunya kalau kita tadi melihat data tadi iklan, caranya iklan maksudnya gimana? Ya bisa diskon bisa. Nah sekarang yang jadi masalah iklan itu iklan Tokopedia-nya atau iklan barangnya muncul di Tokopedia. Itu nomor satu dulu ya. Terus yang kedua diskon. Barang mana yang perlu dikasih diskon? Apakah semua barang harus dikasih diskon? Kan tidak mestinya. Nah, cara milih iklan baru muncul di Tokopedia sama cara milih ngasih diskon gimana caranya? Apakah suka-suka adminnya? Wah, ini kayaknya barangnya bagus, saya suka suka PlayStation. Wah, saya kasih biar orang yang suka sama PlayStation sih dapat harga murah, kemudian saya edit manual gitu, saya ganti harganya diskon 10% gitu. Kan enggak gitu ya. Kira-kira gimana caranya? Ya, sama dengan Google Map tadi. Google Map tadi kan diolah datanya. Tokopedia juga sama, diolah datanya. Sehingga data-data yang muncul disimpan sama Tokopedia, nama barangnya, kemudian jumlah penjualannya, ya, jumlah diskusinya, jumlah yang dimasukin ke keranjang tapi tidak di check out. Ya itu jangan dibayangkan kalian majang majang atau klik ATC masuk di keranjang 1000 list gitu, tapi nggak di check out itu tidak diperhatikan. Itu juga diperhatikan sama Tokopedia. Ya. Kemudian foto produknya bagaimana, deskripsinya bagaimana. Nah, itu semua kemudian diolah sama Tokopedia sehingga muncullah tadi disebutkan. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah iklan. Jadi yang terpajang di sini ini kan tidak random. Ya, ini tidak random. Ini berdasarkan, ini karena saya nggak login, ya mungkin nggak relate dengan saya. Tapi kalau login pasti nanti ini berhubungan dengan aktivitas kita ya. Nah, jadi yang muncul di sini sekali lagi tidak random. Ini bahkan kalau saya buka tab baru, ya, kemungkinan besar
bisa jadi berbeda. Ini kan masih sama satu browser, jadinya masih nyimpen cookiesnya ya, masih nyimpen datanya. Ya, nah, tapi kalau kalian buka di lain waktu, bisa jadi ini berbeda. Apa? Artinya dia itu menampilkan data di sini itu tidak sembarangan, tidak asal aja. Semuanya ada caranya. Nah, mestinya berdasarkan data. Ya, lihat di sini yang terjual nih yang banyak-banyak nih. Ini 10.000 ya, 10.000 udah terjualnya. Ini 4.000. Kemudian dari tokonya ya ini yang ada, saya nggak tahu ini apa, page apa ini ya, toko apa, merchant yang mungkin langganan apa sih namanya ya, ya pokoknya yang merchant yang langganan layanan di Tokopedia gitu ya, jika ada page khusus ya. Kalau yang ini nggak ada, tapi penjualannya sampai 1.000. Nah, ini bahkan ada yang official misalnya ya. Nah, artinya menampilkan ini tidak sembarangan, sehingga data yang banyak itu kemudian diolah untuk memunculkan ini. Ditambah lagi kalau kita login, pasti yang disarankan di sini itu relate dengan kalian. Ya, relate dengan aktivitas yang dilakukan di Tokopedia ini. Ya, kalian sering masukin daftar belanja ke ATC gitu ya, ke keranjang tapi nggak dicekot, ya nanti otomatis di sini banyak muncul yang berkaitan dengan itu. Atau kalian sering belanja sesuatu gitu ya, nanti juga pasti akan disarankan barang-barang yang nyambung dengan barang yang kalian check out. Nah, itulah di situ big data itu bekerja. Dan itu by system ya, tidak manual dipilih satu-satu harganya kemudian diturun. Termasuk juga promo. Ya, misalnya ada promo-promo harganya dicoret gitu ya. Contohnya 3 guncang 5.5 gitu ya. Nah, ini kan ada, ini kalau login harganya mungkin dicoret-coret ya. Ini karena nggak login nggak ada. Nah, ini untuk milih milih yang muncul di sini kan juga tidak sembarang. Kenapa kok sepatunya sepatu ini gitu ya, tidak sepatu yang lain? Ya, diskonnya kenapa 29%? Itu udah by system. Jadi Tokopedia udah merancang sistem, ini semuanya udah otomatis gitu ya. Dan itu berdasarkan konsep-konsep tadi pengelolaan big data itu. Masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya ya. Contohnya misalnya Amazon, IBM, Google, Facebook atau Meta, TikTok ya. Dan dan masih banyak. Hampir semuanya sekarang ya pasti data itu menjadi sangat penting. Nah, kalau untuk perusahaan yang menggunakan atau menyediakan layanan big data itu salah satunya ini Hadoop. Logonya unik ya, logonya gajah. Ya, jadi kalau orang programmer itu suka-suka bikin logo gitu ya. Nah, ini Hadoop ini salah satu digunakan untuk pengelolaan big data. Ini salah satu yang terkenal. Jadi kalau kalau di IT ya, kuliah di IT mungkin kalau belajar aplikasinya nanti diajari salah satunya pengelolaan big data dengan menggunakan Hadoop. Ya, tapi biasanya sifatnya simulasi gitu ya. Datanya ya data kemudian prosesnya juga dilakukan secara simulasi. Ya, ataupun masih ada yang lain ya, contohnya Apache Spark ya. Ya, dan masih banyak lainnya ya. Itu beberapa yang terkenal aja dari sebuah pengelola data. Termasuk juga ChatGPT. Itu juga dia bisa memberikan respon misalnya. Nah, ketika dia memberikan respon ini kan ini tidak diketik sama orangnya ChatGPT sana ya. Ini kan pasti ada programnya gitu ya. Nah, programnya kan apa? Harus apa, hasil hasil dari yang disajikan ini kan mestinya berdasarkan suatu data gitu ya. Nah, jadi si ChatGPT ini ngumpulin data-data ya dalam bentuk teks. Nah, sekarang juga udah mulai dalam bentuk image. Ya, dikumpulin data-data, kemudian datanya dipelajari. Ya, dari itu dipelajari, barulah kemudian jadi suatu software atau model atau program
barulah kemudian ketika kita tanya seperti ini dia bisa memberikan jawaban dengan ya contohnya seperti ini. Ya, jadi ini tidak muncul tiba-tiba. Jadi ini muncul ya gara-gara ya dikembangkan dari data-data. Makanya kemudian ada yang baru rame ya kaitan dengan privasi. Ya, jangan-jangan ChatGPT itu menggunakan data-data yang tidak boleh dipakai sama ChatGPT sebenarnya. Ya, kita nggak tahu gitu ya, karena yang muncul di ChatGPT itu kan hasilnya ya, tidak dari datanya dari mana gitu ya. Nah itu yang kemudian jadi ramai, jadi pertan ya. Salah satunya gara-gara kaitan dengan etika. Ya tentu sebagai perusahaan ya kalau sudah besar ya, pasti ada hal-hal yang kemudian diberikan statement khusus gitu ya kaitan dengan pengambilan datanya bagaimana. Ya, jadi kalau seperti Google itu kalian install tadi atau membuka aplikasi atau install aplikasi tertentu Google Map ataupun kalian baru menyalakan pertama kali di awal itu kan disajikan dengan informasi-informasi kaitan dengan aturan dan ketentuan. Nah itu harusnya dibaca dengan detail harusnya gitu ya. Kita kadang next next skip skip gitu aja. Nah itu bisa jadi informasi yang di sana berkaitan dengan penggunaan data gitu ya. Itu adalah kaitan dengan big data. Sekali lagi, teman-teman mungkin tidak berkecimpung di teknologinya ini gitu ya, tapi kita juga ikut merasakan. Ya, kita kena dampak atau kena efek dari adanya big data ini ya. Tadi saya sampaikan contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi ya, ada contohnya Google Map. Nggak mungkin kita semua pakai Google Map. Kan gitu ya. Pengelolaannya di belakangnya sana sama si Google ya dia pakai teknologi big data ini. Kita nggak mungkin pakai TikTok gitu ya. Tidak kena efek dari teknologi yang namanya big data. Ya, jadi TikTok itu memunculkan FYP ya, for you page itu berdasarkan pembacaan data. Kalian sukanya apa? Makanya di awal ketika install TikTok itu kan disuruh milih ya preferensi topik yang kalian senangi gitu ya. Apa misalnya olahraga, musik gitu ya atau apa gitu ya. Nah, nanti disajikan video-video awal. Nah, jadi ini nebak-nebak. TikTok tuh dari awal dia nebak dulu. Kasih ini seneng nggak ya? Kasih ini seneng nggak ya? Artinya seneng apa? Mungkin di like. Kemudian retensi dari atau fokus kita di video misalnya kita nonton satu video lama gitu ya. Videonya misalnya cuma 1 menit, tapi kita nonton sampai habis 1 menit. Nah, itu dicatat sama situ ya. Jangan dipikir itu tidak dicatat. Jadi kalian stay di satu video, misalnya videonya 1 menit, kalian stay nonton dari awal sampai akhir, itu sama TikTok dicatat. Ada video yang mungkin cuma 30 detik, tapi baru 5 detik awal kalian skip, itu juga dicatat. Untuk pertimbangan apa? Untuk pertimbangan kira-kira nanti muncul FYP selanjutnya itu seperti apa. Nah itu yang bikin apa ketagihan itu seperti itu ya, sehingga saking apa namanya uh, cocoknya dengan apa yang kita tonton ya, makanya kemudian banyak kan ya yang tekan sampai mungkin 2 jam nggak scroll scroll gitu nggak kerasa gitu ya, udah 2 jam lewat 3 jam lewat ya, karena yang disajikan itu sangat relate dengan usernya. Nah itu teknologi itu sekarang seperti itu, makanya kemudian apa ya harus tahulah paling tidak teknologi yang berjalan di belakang itu seperti apa, sehingga kita kalau tahu itu akhirnya bisa bisa berlaku bijak gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, tadi kayaknya ada beberapa yang baru masuk ya. Ya mungkin saya presensi mana? Siapa yang baru masuk dari sini aja dulu dah. Berapa, Mbak? Presensi nomor belakangnya aja. Berapa? 47. Terus 40.
Ini next 58. Ini Dewi Karomah sebelahnya 44. Ini ya. Ada lagi sini. Udah habis? Hah? 70. Ini ya. Benar. Terus lanjut 45. Ini ya. Ada lagi? 050. Ini ya Mas ya. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, yang jelas ini sekarang minggu ke 12 ya. Terus ada satu tugas yang ini saya ganti aja deh. Eh ini baru join 28 ya. Ya wis nggak apa-apa sih. Kan di awal saya udah sampaikan ada dua jenis tugas kan ya. Yang satu bikin konten, gampang ya bikin konten ya. Gampang ya. Gampang kan? Gampang. Yang kedua itu kaitan dengan kalau saya lihat gampang kan pada upload rajin kok. Nanti di akhir mungkin bikin semacam Hall of Fame gitu ya. Nah, nanti saya pajang, nanti saya bikin apalah ya. Nanti kita cek random gitu ya. Nanti kalau udah banyak, karena kalau baru cuma satu dua nggak rame gitu ya, masih sepi page-nya gitu ya. Kan minimal ada 8 video jadinya. Nanti kalau udah 6 atau 7 atau mungkin 8 di akhir-akhir kita kita akan cek gitu ya. Nanti kita random nonton bersama, kita lihat konten-konten dari teman-teman yang kalian bikin. Gimana? Ya nggak apa-apa kan? Nah, terus tugas yang satunya itu kan sentimen analisis. Ya, ini nanti saya mundurkan aja sampai minggu ke-16. Minggu ke-16 tanggal berapa? Sekarang minggu ke 12, 13, 14, 15, 16, tanggal 2 Juni. Ya, nanti nanti mungkin minggu depan saya kasih kasih contoh. Ya, jadi minggu depan saya kasih contoh dulu sehingga bisa dikerjakan. Jadi referensi. Hah? Kapan? Ya, kalau libur ya libur, Mas. Maksudnya kenapa? Oh, ya berarti ya nanti mungkin saya ya biasa nanti mungkin saya isi di kelas yang lain saya kasih video recordingnya ya nggak masalah kan ya nggak usah khawatir Mas kita udah hidup di zaman modern ya nggak kalau cuma nggak hadir 1 minggu biasa lah ya maksudnya minggu depan itu artinya ya besok saya sampaikan gitu nanti terlepas caranya saya kasih tahu langsung ataupun mungkin kayak kasih video saya kasih everything itu kan banyak caranya oke ada yang mau di atau didiskusikan lagi. Oke, saya rasa kita cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.